Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. 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 Itu kita Malam. panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya kita dapat melakukan diskusi melalui Zoom dengan membahas materi yang poin-poin yang telah dibagikan Ibu dosen kepada kelompok kita. Oke, langsung saja. Karena kita diberikan poin-poin, ada 3 poin penting, karena malam ini kita akan membahasnya. Langsung saja, poin pertama ada teori pemrosesan informasi. Bagaimana, apakah ada yang ingin memberikan pendapat mengenai ini yang sehingga kita dapat taruh di materi di makalahnya kita. Oke. Pon. Oke, moderator, saya ingin Oke, silakan. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya mendapatkan teori dari seorang psikologis pendidikan kebangsaan Amerika yang terkenal dengan penemuannya berupa condition of learning. Eh, Penemu tersebut adalah Robert M. Gagne. Menurut dia, teori ini memandang bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengelola informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh hal mendasar dari teori ini adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Hal itu meliputi 8 fase. Yang pertama, motivasi. Kedua, pemahaman. Yang ketiga, pemerolehan. Yang keempat, penyimpanan. Yang kelima, ingatan kembali. Yang keenam, generalisasi. Yang ketujuh, perlakuan. Dan yang terakhir, umpan balik. Itu menurut teori pemrosesan informasi yang digagaskan oleh Robert M. Gane. Ya, sekian dari saya, moderator. Oke, itu adalah pendapat dari Saudara Jefferson. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan di poin pertama ini? Iya, mungkin saya moderator sedikit mau menambahkan. Silakan. Iya, tentang teori pemrosesan informasi. Dari informasi yang saya dapat di Google, ada teori menurut Putra. Dalam teori pemrosesan informasi, terdapat 3 komponen utama, yaitu komponen penyimpanan informasi, komponen proses kognitif, dan komponen proses kontrol. Ketiga komponen tersebut bekerja saling melengkapi. Ketiga komponen utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen penyimpanan informasi. Komponen penyimpanan informasi merupakan tempat-tempat penyimpanan informasi. Adapun komponen penyimpanan informasi yang bekerja saat pemrosesan informasi adalah sensory register, short term memory, dan long term memory. Kemudian yang kedua, komponen proses kognitif. Komponen proses kognitif merupakan komponen yang bekerja saat terjadinya pemrosesan informasi. Komponen proses kognitif terdiri dari attention, perception, retrieval, rehearsal, dan echoing. Kemudian yang ketiga, komponen proses kontrol fungsi utama. Dari komponen proses kontrol menentukan proses informasi tertentu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas. Dengan kata lain, untuk menentukan pendekatan dari individu untuk satu atau lebih. Ya, mungkin itu dari saya, moderator. Oke, saya butuh 1 orang lagi untuk memberikan pendapatnya sehingga kita dapat fixkan untuk poin pertama ini sehingga kita dapat lanjut ke poin selanjutnya. Ayo, Ada lagi kah? teman-teman. Saya moderator boleh menambahkan. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alian Selamarati dengan nomor sambung 421211130. Menurut
informasi yang saya dapat, teori pemrosesan informasi adalah satu pendekatan dalam psikolog kognitif yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana manusia memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi. Teori ini mengkaji proses kognitif seperti perhatian, persepsi, ingatan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pemikiran. Konsep utama dalam teori pemrosesan informasi termasuk yang pertama, memilih dan memproses informasi yang masuk ke dalam sistem kognitif. Yang kedua, menyimpan dan mengakses informasi dari memori jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, bagaimana manusia menghadapi masalah dan mencari solusi melalui tahap pemrosesan informasi. Berikutnya, yang D, bagaimana keputusan dibuat berdasarkan pemrosesan informasi yang tersedia. Kemudian, bagaimana manusia berpikir, menggabungkan informasi, dan membuat kesimpulan. Teori pemrosesan informasi membantu kita memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan informasi dalam kehidupan sehari-hari dan telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan psikolog kognitif. Itu saja yang saya bisa sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, saya rasa untuk poin pertama sudah fix ya. Karena ada 3 pendapat tadi yang menurut saya sudah sangat bagus. Di poin teori pemrosesan informasi saya rasa sudah fix. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu pemrosesan informasi dalam belajar gerak. Oke, saya persilakan bagi yang mau atau ada yang bisa memberikan pendapat mengenai poin kedua ini, yaitu pemrosesan informasi dalam belajar gerak. Saya persilahkan. Izin moderator, saya ingin menambahkan. Baik, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rudi Pep dengan stambu K421 21206. Saya ingin menambahkan, langsung saja di poin pemrosesan informasi dalam belajar gerak. Pemrosesan informasi dalam belajar gerak mengacu pada bagaimana individu menerima, mengolah, dan menginterpretasikan informasi sensorik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan gerak mereka. Terdapat beberapa konsep penting dalam pemrosesan informasi dalam belajar gerak, seperti saya baca selanjutnya. Pertama, penerimaan sensorik. Ini melibatkan pengambilan informasi sensorik melalui panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan, yang kemudian dikirim ke otak. Analisis informasi. Otak mengolah informasi sensorik ini, mengidentifikasi pola, dan menghasilkan pemahaman tentang situasi gerak, seperti posisi tubuh, gerak, dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi yang bisa diberikan oleh Rudi. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan beberapa konsep penting dalam pemrosesan informasi dalam belajar gerak. Saya persilahkan. Izin moderator, saya ingin menambahkan. Oke, silakan. Nampaknya diskusi kita ini sangat aktif ya. Silakan, Saudara Tasim. Ayo Ya, teman-teman, baik. ayo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutasim, NIM A42121-200. Di sini saya akan menambahkan yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan analisis informasi sensorik. Individu membuat keputusan tentang tindakan yang akan diambil, seperti menggerakkan tubuh atau merespon situasi tertentu. Lanjutnya, umpan balik. Setelah tindakan diambil, individu menerima umpan balik sensorik kembali yang membantu mereka memperbaiki atau mengoreksi gerakan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, pembelajaran dalam jangka panjang. Pengalaman dan umpan balik membantu individu belajar dan mengembangkan kemampuan gerak yang baik. Pemrosesan informasi dalam belajar gerak adalah inti dari teori-teori seperti teori pemrosesan informasi dalam psikolog gerak yang menggambarkan
bagaimana individu belajar dan menguasai keterampilan motorik melalui proses tersebut. Baik, demikian saya kembalikan ke moderator. Ya, ya itulah tadi tambahan dari Saudara Tasim. Mungkin untuk poin kedua, saya rasa sudah fix ya di poin Iya, iya. pemrosesan informasi dalam belajar gerak. Selanjutnya kita beralih ke poin ketiga, yaitu alat-alat penerima informasi sekaligus dengan poin terakhir. Baik, bagi ada yang ingin memberikan pendapatnya, saya persilahkan. Baik, saya moderator. Baik, saya persilahkan. Sebelumnya saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Vandana, Stambuk A42121055. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat-alat penerima informasi. Ada berbagai alat atau panca indera yang digunakan untuk menerima informasi dari lingkungan. Beberapa alat penerima informasi yang umum digunakan oleh manusia termaksud yang pertama itu mata atau penglihatan. Mata adalah alat penerima informasi visual yang memungkinkan kita melihat dunia sekitar. Ini menerima cahaya dan mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai gambar. Yang kedua, telinga atau pendengaran. Telinga adalah alat penerima informasi auditif yang memungkinkan kita mendengar suara dan bunyi. Telinga menerima gelombang suara dan mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah pendapat dari Aulia Vandana. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, saya moderator. Oke, saya silahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tisnaini, Stambuk A42121080. Baik, tadi teman kita kan sudah menjelaskan dua. Ya, saya akan menambahkan lagi. Yang ketiga yaitu kulit atau sentuhan. Kulit adalah alat penerima informasi sensorik yang memungkinkan kita merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa. Kulit memiliki banyak reseptor sensorik yang mengirimkan informasi ini ke otak. Yang keempat yaitu hidung atau penciuman. Hidung adalah alat penerima informasi penciuman yang memungkinkan kita mendeteksi berbagai bau dan aroma. Reseptor penciuman di hidung mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai bau. Ya, yang kelima yaitu lidah atau pengecapan. Lidah adalah alat penerima informasi pengecapan yang memungkinkan kita merasakan berbagai rasa seperti manis, asin, pahit, dan asam. Reseptor pengecapan di lidah mengirimkan sinyal ke otak. Baik, itu saja dari saya moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahannya. Saya membutuhkan satu pendapat lagi agar kita dapat menutup poin ketiga ini. Bagi yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Oke, izin moderator. Oke, Baik, perkenalkan. persilahkan. Junaidi Gunawan, Stambuk A42121010. Tadi sudah ada teman kita yang menjelaskan dari poin pertama sampai kelima. Jadi di sini saya akan melanjutkan di poin ke-6, yaitu indera rasa atau perasaan. Indera rasa merupakan kemampuan untuk merasakan posisi dan pergerakan bagian tubuh yang membantu dalam koordinasi gerakan. Ini melibatkan reseptor di otak dan sendi. Dan poin ketujuh itu otak dalam kurung atau kognitif. Otak juga dapat dianggap sebagai alat penerima informasi karena itu adalah pusat pemrosesan dan interpretasi informasi sensorik dari semua panca indera di atas.
Semua alat penerima informasi ini bekerja bersama-sama untuk membantu manusia merasakan dan memahami dunia sekitar dan berinteraksi dengan lingkungan. Oke, sekian moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Saya rasa diskusi kita pada malam hari ini cukup bagus karena semuanya tampil memberikan pendapatnya. Mungkin yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita malam ini yaitu pemrosesan informasi menurut Robert Geck yang menyatakan bahwa belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu yang merupakan hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Karena itulah teori ini akan membantu kita untuk memahami proses belajar yang terjadi dalam diri peserta didik, mengerti kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengetahui hal-hal yang dapat menghambat dan memperlancar proses belajar peserta didik, sehingga dengan pengetahuan itu seorang guru akan lebih bijaksana dan tepat dalam menentukan proses belajar. Pemrosesan informasi dalam gerak dan alat-alat informasi akan membantu guru maupun murid untuk lebih mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan tiap individu. Oleh sebab itu, proses ini lebih menunjukkan pengolahan pada proses yang terjadi dalam memori, sehingga kekuatan memori akan semakin kuat dalam jangka panjang maupun pendek. Baik, itulah yang dapat saya simpulkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pendapatnya. Mungkin diskusinya saya akhiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam.